Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan, untuk materi pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai metodologi pengembangan sistem informasi, ya. Jadi ngebahas tentang apa di pertemuan ketiga, mengenai metodologi pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah metodologi pengembangan sistem, kemudian SDLC atau, eee kemudian di SDLC itu ada, pengembangannya ada menggunakan waterfall, prototype, RAD, ini digabung nih, Rapid Application Development sama spiral. Ya, ini untuk penjelasan nanti di pertemuan yang ketiga kita membahas tentang apa saja. Nah, kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya, tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Di sini tujuannya apa sih? Di sini tujuannya adalah untuk memahami metodologi pengembangan sistem yang sesuai untuk sebuah proyek. Kemudian memahami tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan proyek. Kemudian memahami tugas dan dokumen yang dihasilkan selama fase pengembangan sistem. Nah, itu ya, itu tujuan dari belajar tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Berikutnya adalah kita masuk mengenai pengertiannya. Jadi pengembangan sistem informasi sering disebut dengan namanya adalah proses pengembangan sistem atau disebutnya sistem development. Kemudian pengembangan sistem didefinisikan sebagai apa? Aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer. Berarti sistem informasi maksudnya menghasilkan program ya atau aplikasi untuk apa ini? Untuk menyelesaikan persoalan atau problem ya. Menyelesaikan masalah dari siapa? Dari organisasi atau perusahaan atau misalnya sekolahan dan seterusnya. Atau apa? Atau memanfaatkan kesempatan atau opportunity yang timbul. Jadi memanfaatkan kesempatan yang timbul. Tadi misalnya ada masalah, kita kasih solusinya. Nah, itu disebut adalah pengembangan sistem. Kemudian, nah, pada saat pengembangan sistem ternyata banyak kegagalan nih, ya. Kegagalan sistem yang disebabkan karena analisa sistem membuat sistem yang indah tanpa menjelaskan. Jadi maksudnya adalah kita bikin sistem tapi kita nggak bisa menjelaskan tuh, ya. Pertama adalah berhubungan dengan apa ini? Bagaimana sistem dapat mendukung tujuan organisasi. Misalnya kita yang dicontoh di proposal tuh membuat sistem informasi kepegawaian untuk perusahaannya. Perusahaannya adalah PT Multi Area Konindo. Ternyata pada saat sudah dibuat nggak mencapai tujuannya tuh. Tujuannya apa kemarin kan kalau di proposal untuk mempermudah dalam proses perhitungan penggajian, ya. Nah, kemudian adalah bagaimana proses bisnis saat ini. Nah, kita harus tahu dulu, ya, mengenai apa? Mengenai sistem, yang digunakan sebelumnya nih, karena tadi kan mau bikin program. Kita harus tahu dulu mengenai proses dari sistem kepegawaian di, PT Multi Area Konindo. Kemudian bagaimana sistem informasi lainnya menjadi bernilai. Tadi kita udah buat sistemnya, kemudian, kita lihat sistem saat ininya, nah berikutnya adalah kita bikin programnya nih. Jadi programnya itu nanti menjadi bernilai karena apa? Membantu ya atau menggantikan sistem yang sebelumnya tanpa menggunakan program. Sehingga analis sistem harus menganalisis situasi bisnis ya. Menganalisa mengenai situasi bisnis, identifikasi kesempatan untuk pengembangan, serta merancang sistem informasi untuk implementasinya. Jadi, tugasnya adalah si analis sistem tuh menganalisa nanti, ini loh sistemnya, berarti nanti saya membuat rancangan sistemnya seperti apa, rancangan sistem informasinya seperti apa. Nah, berikutnya sebenarnya untuk menghasilkan sistem informasi terdiri dari 2. Jadi kita sebut dengan sistem informasi itu adalah menghasilkan sistem informasi yang terdiri dari pertama, sistem analis. Sistem analis itu adalah apa? Upaya mendapatkan gambaran sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Kemudian
Berikutnya adalah system development. Sistem development itu apa? Langkah-langkahnya dalam mengembangkan sistem informasi yang baru, ya, berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Jadi kalau analis itu menganalisa sistemnya, kalau sistem development adalah berhubungan dengan langkahnya. Kita mau bikin program, ya, atau aplikasi dari yang sistem sebelumnya. Nah, metodologi pengembangan sistemnya adalah sini proses-prosesnya adalah meliputi apa? Ada tahapannya adalah analisa. Tahapan analisa, desain, implementasi, kemudian yang terakhir adalah maintenance. Nah, pada perkembangannya proses-proses standar tadi dituangkan dalam satu. Nah, yang ini analisa, desain, implementasi, maintenance itu maksudnya ke sini. Metodenya adalah disebutnya adalah SDLC, Systems Development Life Cycle, yang merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem. Jadi, di sini adalah contohnya disebut adalah SDLC yang umumnya digunakan dalam pengembangan sistem, yang menandai kemajuan dari usaha, analisa, dan desain. Nah, yang tadi ini, ya, analisa, desain, implementasi, maintenance dijelaskan adalah sistem development life cycle. Jadi di sini pertama adalah tahapannya adalah perencanaan atau planning. Jadi fase ini adalah perencanaan merupakan proses fundamental untuk mengerti mengapa sistem informasi dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun. Jadi kalau di sini adalah berhubungan dengan ini. Jadi berhubungan dengan perencanaan adalah mengerti mengapa sistem informasi dibangun. Tadi kenapa programnya itu mau dibuat, ya. Kemudian menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya dan bagaimana caranya kan kalau kita sebut dengan proyek ada timnya, ya. Jadi gimana caranya untuk membangun program tersebut. Ada tahapannya, ada dua di sini adalah tahapan identifikasi dan seleksi proyek. Yang berikutnya adalah tahapan inisiasi dan perencanaan proyek. Nah, itu masuknya ke tahapan perencanaan. Kalau kita sebut dengan analisa ya atau analis ya. Jadi di sini adalah fase analisa ini adalah menganalisis permasalahan yang lebih mendalam. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan studi kelayakan. Nanti dinilai nih layak atau tidak. Jadi ada 6 ya. Yang pertama adalah kelayakan teknis ya. Di sini berhubungan dengan apa? Menganalisis ketersediaan hardware dan software dan pihak melaksanakan proses yang diperlukan. Kemudian kalau pengembalian nilai ekonomis, jadi di sini berhubungan dengan menganalisis manfaat penggunaan dan potensi pengembalian secara ekonomis ya dari pengembangan sistem tersebut. Jadi nanti kita bikin sistemnya, nanti ada nilai ekonomisnya nggak sih? Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau pengembalian non-ekonomis, berarti berhubungan dengan apa? Menganalisis manfaat, penggunaan, dan potensi keuntungan yang tidak dapat diukur secara finansial. Kalau non-ekonomis nggak bisa diukur secara keuangan. Ya. Contohnya apa? Ketersediaan informasi secara akurat, kemudian up to date setiap saat, berhubungan dengan citra perusahaan atau moral karyawan, layanan konsumen yang mengikat dan posisi perusahaan dengan pesaing. Kalau itu disebut adalah nilai non ekonomis. Nah, kalau pengembalian ekonomis berarti pengembalian nilai ekonomis tadi berhubungan dengan apa ini? Meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Jadi kalau kita sebut ekonomis ada keuntungan tadi meningkatkan pendapatan laba dan pendapatan dan laba perusahaan. Berikutnya adalah hukum dan etika. Jadi di sini apa? Menganalisis apakah sistem yang dibuat akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika dan kultur perusahaan. Ada hukum dan etikanya. Kemudian operasional, menganalisis apakah sistem dapat diimplementasi. Tadi kita menganalisa nanti bikin sistem informasi, tadi bisa digunakan nggak? Nah, itu adalah disebut adalah operasional. Jadi berhubungan dengan apa nih analisisnya?
berhubungan dengan tempat, lingkungan, sumber daya manusia yang akan mengoperasikan. Kemudian berikutnya adalah jadwal, ya, menganalisis ketersediaan waktu, ya, sehingga jadi menganalisis ketersediaan waktu sehingga sistem dapat selesai dan diimplementasi. Nah, itu disebut adalah kelayakan. Jadi di sini adalah hasil dari tahapan ini berupa rekomendasi kelayakan sistem beserta dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Bila ditemukan ketidaklayakan dari hasil analisis, maka perlu dilakukan kajian terhadap penyebab ketidaklayakan. Ya, jadi kita mau analisa dulu nih, nanti saya bikin ini, ada nilai ekonomis, ada nilai ekonomis, judulnya sesuai atau enggak, dapat diimplementasi atau tidak, dan seterusnya. Kemudian dilakukan pertimbangan secara cermat dan alternatif tindakan untuk mengatasinya kalau dinyatakan tidak layak. Nah, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan desain. Tadi analisis, kemudian desain. Pada tahapan ini adalah berhubungan dengan apa? Rekrutmen yang telah direkomendasikan diubah ke dalam spesifikasi sistem fisikal dan logikal. Jadi sini adalah persyaratan yang direkomendasikan dari mana? Dari si analisa sistem tersebut. Kalau kita sebut dengan logical design, berarti berhubungan dengan apa? Di sini adalah eee, berhubungan dengan bagian dari fase desain dalam SDLC di mana semua fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis, kemudian dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti akan digunakan. Nah, hasil tahapan ini adalah berhubungan apa? Ini deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada di dalam sistem baru. Kemudian deskripsi detail spesifikasi sistem meliputi apa? Input, output, dan proses ya. Jadi ini berhubungan dengan penganalisaan, berhubungan dengan desainnya ya, tampilannya. Contohnya adalah input, output, dan proses. Kemudian kalau kita sebut dengan physical design berhubungan dengan apa nih? Mengenai pada bagian ini, spesifikasi logikal diubah ke dalam detail teknologi, di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Ini ada output sistem, ya. Output dari sistemnya adalah apa? Berhubungan dengan deskripsi teknikal, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem, meliputi berhubungan dengan program, file, network, ya, sistem software. Nah, itu masuk ke dalam output dari desainnya. Nah, ada tahapannya yang dilakukan pada saat kita melakukan desain. Pertama adalah merancang dan mengintegrasi network apabila berhubungan dengan pemrogramannya berhubungan dengan internet. Kemudian merancang sistem arsitektur aplikasi, ya. Kemudian mendesain user interface, tampilannya. Kemudian mendesain sistem interface, ya. Sistemnya misalnya nanti habis masukin data master, kemudian nanti ada transaksi, kemudian nanti outputnya berupa laporan. Kemudian mendesain dan mengintegrasi database, ini termasuk ya ke dalam desain. Kemudian memuat prototipe untuk detail dari desain. Jadi kalau prototipe itu masih berupa rancangan. Misalnya nanti form inputnya isinya apa aja sih, nanti ada apa aja ya di dalam form tersebut. Kemudian mendesain dan mengintegrasi kendali sistem. Itu termasuk dalam physical design. Nah, tahapan berikutnya adalah implementasi. Tahapan kelima pada SDLC ya, di mana pada tahapan ini berhubungan dengan apa? Ini coding, testing, dan instalasi. Itu masuk ke dalam tahapan implementasi. Outputnya berarti apa? Source code atau listing program, kemudian prosedur pelatihan. Jadi pada saat coding, testing, kemudian diinstalasi. Nah, tahapan ini berarti berhubungan dengan prosedur pelatihan nanti, cara penggunaan si sistemnya seperti apa, itu masuknya ke implementasi. Nah, berikutnya ada tahapan yang
Berikutnya adalah operasional dan pemeliharaan atau operation and support. Jadi pada saat ini adalah sistem yang telah diuji dan dinyatakan bebas dari kesalahan mulai digunakan untuk proses bisnis yang sebenarnya. Jadi selama sistem digunakan, tim teknis harus memperhatikan masalah pemeliharaan sistem untuk memelihara keutuhan data dan informasi perusahaan ini. Ya, jadi mau melihara keutuhan data dan informasi perusahaan. Pemeliharaan sistem meliputi apa? Ini. Penataan ulang database, membackup data, scan anti virus. Nah, itu masuknya ke dalam tahapan operasional dan pemeliharaan. Kemudian metode pengembangan sistem di sini adalah banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Metode yang paling kenal disebut adalah waterfall. Ya, jadi di sini ada metode-metode lain dalam pengembangan sistem informasi. Tadi contohnya SDLC, kita masuk yang berikutnya adalah ada prototype, ada rapid application atau RAD, dan spiral. Nah, ini adalah berhubungan dengan metode pengembangan sistem lainnya. Yang pertama adalah waterfall, ya. Di sini adalah waterfall itu adalah disebutnya siklus klasik, ya, sekitar 1970-an dan sekarang lebih dikenal dengan namanya adalah sequential linear. Nah, membutuhkan pendekatan sistem dan sekuensial dalam pengembangan software atau hardware-nya, ya. Dimulai dari tahapannya kalau kita sebut dengan waterfall berhubungan dengan apa tahapannya? Ada analisis, ada desain. Nah, tadi kan kalau coding testing instalasi, kalau di SDLC digabung ya. Kalau di sini dipisah sendiri-sendiri. Jadi ada analisis, ada desain, ada coding, testing, dan pemeliharaan. Nah, ini disebut adalah waterfall ya. Jadi kegiatannya lanjut ya setelah sistem engineering berarti berikutnya adalah tahapannya adalah analisis. Kalau sudah analisis berarti tahapan berikutnya adalah desain. Setelah desain berarti tahapannya adalah pembuatan kode program. Habis itu setelah membuat kode program di testing, habis di testing ya tahapan yang terakhir adalah maintenance. Implementasi di mana masuknya di testing. Nah, keuntungannya apa sih dan kelemahan dari waterfall? Pertama adalah keuntungannya adalah mudah diaplikasikan, ya. Kemudian memberi template, metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Ini yang dimaksud dengan keuntungannya dari si waterfall. Kemudian kelemahannya adalah ini, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan. Karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung ya. Hal ini berakibat ada perubahan yang dilakukan pada saat proyek berjalan. Kemudian pelanggan sulit untuk menyatakan hubungan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Kemudian pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Kemudian sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Karena tadi ya dia uh, ini selesai lanjut lanjut. Jadi kalau misalnya ada salah berarti harus dari awal. Kemudian kedua adalah metode pengembangan sistem berikutnya adalah prototyping. Jadi di sini adalah metode ya pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Pada metode ini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi nih selama proses pembuatan sistem kalau prototype. Jadi pengembang mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan ya. Kemudian dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis. Dan pelanggan mengetahui proses-proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan sehingga sistem dihasilkan sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Jadi kalau prototyping dia pelanggan jadi ikut terlibat ya. Pelanggan itu siapa yang dibuatin programnya. Nah, ini adalah diagram metode prototype tahapannya. Pertama, dia mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Tadi kan kita bikin program, ya. Kita bikin program.
Kita bikin program tadi apa aja yang diinginkan dari pemakainya. Berarti tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Kemudian setelah itu adalah membangun prototipe tampilan desainnya, ya. Setelah membangun prototipe, tahapan berikutnya adalah mengevaluasi prototipe, ya, diterima atau tidak, ini decision. Jika diterima, langsung bikin codingannya. Nih, bikin codingannya. Kalau enggak, berarti balik lagi ke sini, ke atas. Kalau tidak, oh iya ke bawah, mengkodingkan sistem. Berikutnya adalah setelah di-coding, dibikin program, dibikin listing programnya, kemudian apa? Menguji sistemnya. Ya. Nah, di tahap pengujian eh, ada decision atau pilihan atau keputusan nih, ya. Dievaluasi sistemnya. Kalau misalnya diterima, berarti langsung menggunakan sistem. Kalau tidak, berarti balik lagi ke atas nih, ya. Nah, itu adalah disebut tahapan dari prototype, ya. Jadi di sini adalah tahapan-tahapan dari prototype. Nah, ini dijelaskan. Tahapan yang tadi adalah pengumpulan kebutuhan. Kebutuhan berhubungan dengan apa? Pelanggan dan pengembang bersama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kemudian membangun prototype. Tahapan kedua membangun prototype berarti apa? Membangun prototype dengan membuat perancangan sementara, ya. Jadi berupa tampilannya. Jadi belum bikin programnya, jadi baru rancangannya aja. Di sini adalah kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input, format, dan output-nya. Jadi membuat input dan output-nya tapi berupa prototipe atau perancangan. Kemudian dievaluasi nih prototyping-nya. Kalau misalnya dievaluasi dilakukan oleh pelanggan. Jadi pelanggannya dikasih lihat nih, ada yang sesuai nggak rancangannya. Nah, jadi sini kalau misalnya sesuai dengan keinginan pelanggan, jadi kalau misalnya dia sesuai, maka masuk ke langkah 4 yang tadi ya. Kemudian jika tidak berarti direvisi lagi mengulang langkah 1, 2, dan 3. Kemudian mengkodekan sistem berarti apa? Disepakati yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Boleh dibikin listing programnya. Kemudian adalah diuji sistemnya. Pengujian sistemnya ini adalah berhubungan dengan apa? Ya, jadi sebelum digunakan harus ada tahapan pengujian. Berhubungan dengan apa ini? White box, black box, basic path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Ya, dites misalnya, oh ini udah selesai nih, disimpan bisa nggak? Dikosongin datanya, simpan bisa nggak? Itu termasuk adalah pengujian. Berikutnya adalah evaluasi sistem. Ya, jadi pelanggan tuh mengevaluasi yang sudah jadi ya, jadi dievaluasi yang sudah jadi ya, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pelanggan mengevaluasi. Jika iya lanjut ke langkah 7 ya, jika tidak berarti diulangi masuk ke langkah 4 dan ke 5. Nah, yang tahapan terakhir adalah menggunakan sistem. Jadi eee, perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Itu tahapan menggunakan sistem. Nah, ini adalah keunggulan dan kelemahan dari prototype ya. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari prototype di sini adalah penerapan ya, penerapan yang berciri sebagai berikut. Ada kelemahannya. Misalnya adalah perilaku pemakai yang sudah ditebak ya, perlunya penyelesaian yang cepat ya. Ini adalah penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan prototype. Berikutnya adalah spiral. Spiral ini adalah metode yang dirancang secara revolusioner dengan tahapan yang jelas ya. Metode ini lambat ya dan mahal karena setiap tahapan dilalui harus mengikuti customer atau pelanggan. Model ini adalah perbaikan dari model waterfall dan prototype. Menggabungkan keutuhan model air terjun dan prototype. Nah, bedanya di sini tadi dia bisa memasukkan analisis resiko. Kemudian spiral itu melibatkan proses iterasi di mana setiap iterasi bekerja pada satu level produk dimulai dari level prototipe awal sampai level yang diinginkan. Ya, jadi tahapan berikutnya adalah metode spiral. Jadi tahapannya adalah dari komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis resiko, rekayasa, konstruksi, dan evaluasi pelanggan. Nah, di tahapan ini adalah komunikasi pelanggan. Jadi berhubungan dengan apa?
tugas-tugas untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan yang diinginkan. Jadi kita harus berkomunikasi dengan pelanggan. Pertama, apa sih yang dibutuhkan ya, yang diinginkan seperti apa dalam membangun sistem informasinya. Kemudian atau programnya. Tahapan berikutnya adalah perencanaan. Jadi tugas-tugas untuk mendefinisikan sumber-sumber, sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Kemudian adanya analisis resiko. Jadi tugas yang dibutuhkan untuk menafsir resiko manajemen dan teknis. Berikutnya adalah perekayasaan, ya. Maksudnya apa? Di sini adalah tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Kemudian ada namanya konstruksi dan peluncuran. Jadi apa? Tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi berhubungan dengan ini, maksudnya menguji, mengimplementasi, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian tahapan berikutnya adalah evaluasi pelanggan. Di sini apa? Berhubungan dengan tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Misalkan si A nih, si PT Multilaria Konindo maunya begini, begini, begini. Nah, berarti setelah dibuat dievaluasi tahapan berikutnya. Ya, ditanyakan ini sesuai atau enggak. Nah, ini adalah keunggulan dan kelemahan dari spiral, ya. Tahapan berikutnya adalah RAD, Rapid Application Development. Jadi di sini adalah pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, bisa dari 60 sampai 90 hari dan berbasis dengan pendekatan konstruksinya berbasis komponen. Nah, ini penjelasan dari tahapan RAD. Jadi kalau tahapan RAD biasanya terdiri dari misalnya ada tim 1, tim 2, tim 3. Ya, dibikin pemodelan pemodelan bisnisnya tim 1, kemudian pemodelan data, diproses, pemodelan proses, membutuhkan aplikasi, pengujian atau turnover. Maksudnya pemodelan bisnis adalah berhubungan dengan analisa sistemnya, pemodelan data berhubungan dengan misalnya pembuatan si database-nya. Kalau pemodelan proses berarti berhubungan dengan codingannya, kemudian apa dibikin rancangan programnya. Berikutnya adalah tahapan implementasi. Sama aja sebenarnya, cuman beda bahasanya aja. Nah, ini yang disebut dengan tahapan tahapan RAD, ya. Jadi misalnya ada tim 1, 2, 3 ya sama tahapannya, cuman dibagi berdasarkan tim. Nah, kalau tahapan RAD tadi, yang tadi kan ada business modeling, berarti berhubungan dengan apa? Tahapan business modeling adalah fase untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Kemudian informasi apa yang dimunculkan, nanti hasilnya berupa apa programnya, dianalisa dulu. Kemudian di mana informasi akan digunakan, kemudian siapa yang memproses, itu di tahapan business modeling. Kemudian kalau data modeling berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan objek data yang dibutuhkan ya dalam proyek, karakteristik atribut masing-masing data dan diidentifikasi dengan hubungan antar objek didefinisikan. Maksudnya dibikin kayak model IRD-nya, rancangan dari database-nya. Berikutnya adalah proses modeling. Kalau di sini adalah berhubungan dengan apa? Pemrosesan aliran informasi pada fase data modern ditransformasikan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis ya. Kemudian proses diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus atau mendapatkan kembali objek data tertentu ya. Di sini berarti sudah mulai ke pembuatan programnya ya atau codingannya. Kemudian application generation adalah di sini selain menggunakan bahasa pemrograman, di sini AI juga memakai komponen program yang telah ada untuk mencapai komponen yang bisa dipakai lagi. Nah, di sini berhubungan dengan apa? Alat-alat bantu yang bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Jadi alat-alatnya kalau di sini ada disebut application generation. Jadi berhubungan dengan penggunaan alat nanti pada saat sistem itu digunakan. Yang berikutnya adalah testing dan turnover. Kalau di sini adalah karena menggunakan kembali komponen yang telah ada, maka akan mengurangi waktu pengujian. Berarti tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Jadi harus di-testing dan dilakukan
secara penuh ya, itu disebut adalah testing dan turnover. Nah, ini adalah keunggulan dan kelemahan dari spiral. Tadi kurang dari 3 bulan ya, dalam waktu 3 bulan. Kemudian dia mengembangkan sistem umum, kemudian untuk menggunakan kembali semua komponen yang ada. Ini keunggulannya, ini kelemahannya adalah memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Kemudian menuntut pengembangan, pelanggaran memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan menjadi gagal. Nah, itu ya penjelasan dari materi pertemuan yang ketiga. Jadi mengenai model pengembangan sistem.